Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Westiaji dari kelas MG 402 dengan nomor induk mahasiswa 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Ibu Diah Darmayanti SE MSI PhD yang dibantu oleh Bapak Agassi dalam mata kuliah MSDM 2 ini di kelas MD 402. Untuk rekan-rekan sekalian, selamat menyaksikan presentasi yang akan saya bawakan. Jadi, judul presentasi pada hari ini adalah mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan studi kasus Fresh Laundry, cabang pengamantan Siantar, Tebing Tinggi, dan juga Kisaran. Next. Latar belakang dalam mencapai visi, misi, dan juga perusahaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, kunci utama adalah menciptakan kondisi perusahaan yang kondusif serta menciptakan harmoni antara pimpinan dan juga karyawan. Karyawan memiliki peranan penting sebagai faktor penentu keberhasilan perusahaan, karena mereka memang berada langsung dalam operasional perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan ini biasanya melibatkan berbagai cara, seperti memberi motivasi, insentif, kesempatan untuk berkembang dalam karir, serta meningkatkan kemampuan dan juga menerapkan gaya kepemimpinan yang baik. Motivasi menjadi perhatian utama dalam hal bagaimana menginspirasi gairah kerja karyawan, sehingga mereka mau bekerja dengan dedikasi penuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya peningkatan motivasi kinerja yang optimal dari para tenaga pekerjanya, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan perusahaan. Lalu, dengan mempertimbangkan urgensi dan pentingnya motivasi dalam peningkatan kerja karyawan, dalam hal ini penulis akan melakukan analisis mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan studi kasus Fresh Laundry, cabang Pemantang Siantar, Tebing Tinggi, dan juga Kisaran. Diharapkan nantinya memberikan wawasan dan pemahaman lebih mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja karyawan serta panduan bagi perusahaan untuk peningkatan motivasi dan juga efektivitas karyawan dalam hal untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ialah pengertian manajemen. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengelola. James Astor dalam bukunya Management Trend Swiss or International dikutip dari Handoko dalam bukunya Manajemen edisi kedua tahun 2012 menyebutkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, dari berbagai definisi dapat dipahami sesungguhnya manajemen itu bukan sekedar ilmu atau seni, melainkan juga elemen yang ada di keduanya. Di mana manajemen sendiri ialah ilmu yang mungkin bisa saja dipelajari oleh setiap orang. Namun di sisi lain, manajemen dianggap sebagai seni untuk memimpin atau manajer yang mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Artinya, aspek keahlian, kreativitas, dan juga kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang manajer memainkan peran kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen adalah kombinasi antara pengetahuan ilmiah yang dipelajari serta keterampilan seni dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Menurut Dr. Sutrisno MSI dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, MSDM dianggap sebagai bidang yang strategis. MSDM harus dipahami dari perluasan pandangan tradisional serta mengelola orang secara efektif.
Untuk mencapai hal-hal tersebut diperlakukannya pengetahuan tentang perilaku manusia serta kemampuan dalam mengelolanya. Dengan demikian, MSDM merupakan bagian yang sangat penting bagi organisasi, melibatkan berbagai aspek seperti pemanfaatan sumber daya manusia yang baik, pengembangan potensi karyawan, penelitian terkait manajemen sumber daya manusia, serta memberikan penghargaan balas jasa bagi yang berkontribusi dalam suatu organisasi. Lalu bagaimana pengertian motivasi? Menurut T. Handoko dalam bukunya Manajemen edisi kedua, motivasi bukan hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi. Dua faktor lainnya terlibat dari kemampuan individu dan juga pemahaman mengenai perilaku diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi atau disebut persepsi peranan motivasi. Tujuan pemberian motivasi menurut Haji Buan dalam bukunya Organisasi dan Motivasi tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan memberi motivasi seorang karyawan itu selain memberikan keuntungan juga kepada organisasi itu sendiri seperti meningkatkan produktivitas kerja karyawan, serta mendorong semangat dan gairah kerja pada karyawan dan juga mempertahankan kestabilan karyawan. Itu tujuan pemberian motivasi. Lalu model motivasi itu seperti apa sih menurut Samsudin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia? Ada 3 model motivasi. Yang pertama model tradisional, di mana model berasumsi bahwa motivasi didorong oleh faktor eksternal seperti pemberian insentif, finansial, atau hukuman. Jadi cenderung diberikan langsung ya rekan-rekan dalam hal ini, dalam model tradisional ini. Sedangkan dalam model hubungan manusia, menekankan bahwa pentingnya faktor internal seperti aspek psikologis memengaruhi motivasi karyawan. Karyawan ini tidak hanya berorientasi pada imbalan finansial, melainkan kebutuhan sosial, pengakuan, dan juga rasa memiliki dalam pekerjaan. Dalam hal ini sesungguhnya karyawan itu butuh akan pengakuan atau eksistensi sebagai pekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah model sumber daya manusia, menekankan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai aset berharga bagi perusahaan. Motivasi ini dilihat dari bagaimana investasi dalam karyawan yang termotivasi memberikan hasil yang optimal dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan itu sendiri. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kinerja. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris work performance atau job performance. Seringkali disingkat sebagai performance saja. Menurut T.B. Shafri mengungkapkan bahwa manajemen mutu kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu yang dilakukan secara terencana oleh karyawan dan organisasi yang bersangkutan yang dapat diukur dari jumlah mutu tertentu sesuai standar organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, kinerja atau prestasi kerja mengacu pada hasil kerja yang dapat dicapai karyawan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu dan dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, selaras dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan untuk pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sendiri, kinerja merupakan konstruksi multidimensi yang mencangkup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut T.B. Shafri dan Aisyah Vitayala dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia, faktor-faktor itu ada seperti kepemimpinan, sistem tim, dan juga situasional sendiri dalam perusahaan. Lalu, apakah ada sih hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan? Tentunya ya rekan-rekan, bahwa hubungan motivasi dan kinerja dapat dilihat dari definisi kedua variabel penelitian sendiri. Menurut Liang Ji, dikutip dari Sadli Samsudin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2006, motivasi merupakan pekerjaan manajer dalam memberikan inspirasi semangat dan dorongan kepada orang lain, terutama kepada karyawan agar mereka mengambil tindakan tertentu.
Sementara menurut Irianto Yusuf dalam bukunya Tema-tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2001, kinerja karyawan adalah hasil dari pelaksanaan pekerjaan karyawan yang dapat dinilai perkembangannya melalui evaluasi sistematis oleh pihak yang berwenang dalam organisasi ataupun perusahaan. Lalu, dari kedua definisi dapat disimpulkan bahwa hubungan motivasi dan juga kinerja karyawan menjadi faktor yang penting dalam mencapai kinerja yang optimal. Ketika seorang karyawan itu termotivasi dan merasa puas pada apa yang dia dapatkan dari perusahaan, dia cenderung memberikan lebih yang diharapkan dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, motivasi yang tinggi mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan memberikan hasil yang lebih baik pula. Untuk karena itu, penting bagi seorang manajer atau pemimpin untuk memberikan inspirasi dan juga semangat kerja kepada karyawan agar mereka termotivasi dalam mencapai tujuan organisasi dan juga menciptakan kinerja yang optimal. Lalu studi kasus pada kali ini kita mengangkat mengenai flash laundry serta pematang siantar tebing tinggi dan juga kisaran. Bisa dilihat analisanya bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti antusias, optimis, dan juga aktualisasi diri. Pemberian motivasi oleh pimpinan masih tergolong rendah di sana, dan tidak ada penghargaan untuk upah lembur karyawan itu sendiri. Motivasi kerja sangat penting untuk peningkatan karyawan. Kurangnya penghargaan dari perusahaan atau pimpinan dapat memengaruhi kinerja karyawan. Pimpinan Flash Laundry dapat meningkatkan motivasi kerja dengan memberikan dorongan pada prestasi kerja karyawan, memberikan penghargaan bagi karyawan yang melebihi jam kerja, dan memberikan toleransi untuk izin khusus. Jadi memang ya rekan-rekan, kadang kasus-kasus pada perusahaan yang bukan PT ataupun CV yang berbadan hukum itu kadang kurangnya aktualisasi diri pada karyawan atau pengakuan kerja dari atasan kepada pekerjanya. Seharusnya hal-hal manajemen sumber daya manusia seperti ini bisa diterapkan juga di berbagai macam organisasi, tidak hanya organisasi yang memiliki dasar hukum begitu. Namun pada organisasi-organisasi kecil sendiri sebenarnya dapat diterapkan juga ketika memang pimpinan itu paham bahwa ketika karyawan itu memberikan hal sesuai apa yang dia kerjakan atau bahkan melebihi standarisasi kinerja, harusnya ada pengakuan baik itu pemberian insentif, sekedar berterima kasih, karyawan tentunya akan merasa senang begitu dan akan meningkatkan kinerjanya juga ya rekan-rekan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pemberian motivasi kerja secara keseluruhan dapat dikatakan memang sudah memadai dan juga ada nilai yang cukup efektif untuk mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Pengaruh antara motivasi kerja dan peningkatan kinerja diperoleh kesimpulan yang signifikan. Dengan kata lain, bila motivasi kerja itu ditingkatkan, maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. Pada kasus Fresh Laundry yang sebelumnya dibahas, perlu memang ditingkatkan kembali aspek-aspek yang memengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Dan sarannya, karena motivasi merupakan faktor dominan yang dapat memengaruhi peningkatan kinerja, saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Bila dimungkinkan perlu adanya kenaikan gaji karyawan, apalagi melihat kebutuhan yang selalu meningkat pada saat sekarang, karena walaupun ada pemberian insentif, tapi itu belum dapat memenuhi kebutuhan pada saat ini. Apalagi masih ada beberapa orang karyawan yang belum mendapatkan insentif. Jadi mereka hanya mengandalkan gaji yang diterima. Selain itu, selain gaji juga mengandung kelemahan dalam hal memperoleh pengakuan dan keamanan kerja. Setidaknya hal ini dijadikan masukan dan pertimbangan yang efektif sehingga memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap peningkatan kerja karyawan. Dan berikut adalah referensi yang kami ambil dari berbagai sumber di literasi digital. Jadi
Demikian presentasi dari saya. Apabila rekan-rekan terdapat masukan, saran maupun kritikan, silakan tinggalkan di kolom komentar di channel YouTube Bagus Waistiaji. Dan untuk rekan-rekan semua, terima kasih telah menyaksikan presentasi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.